20 tanahku yang tercinta. Dan kaya yang kami hormati pelihara mau yang tanah dan yang kami hormati sendiri pakaian Tuhan dan Yesus Bapak Injil jemaat yang kami kasih. Untuk itu kita akan mengucapkan susunan acara yang pertama yaitu doa, yang kedua sepakatan dan yang ketiga acara kita akan masuk ke acara pertama yaitu doa yang akan disampaikan oleh kepada Tuhan. Ibu jemaat yang Yesus Kristus bersama kedua hamba Tuhan di pagi hari ini, kita akan mulai dengan kegiatan kita di pagi hari ini. Untuk itu saya menjemput kita semua bangkit berdiri dan kita puji Tuhan di dalam nyanyian Rohani 119 ayat 1 dan ayatnya yang kelima. Tuhan mengingatkan karunia dengan syukur dan sukacita. Anugerah Tuhan memberkati jemaat yang didirikannya, dibangunkan di dunia, beralaskan anugerah, berdirilah gereja Tuhan dan kasih dengan kesungguhan mengisi pekerjaannya. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih Bapa dalam kerajaan di surga, karena Tuhan boleh menyertai dan berkati kami dari rumah dan kami boleh tiba di dalam kabang yang suci dan kudus. Kami hendak melaksanakan lomba di pagi hari ini. Kami mohon penyertaan Tuhan menyertai dan memberkati kami. Kedua hamba-Mu sebagai Yuri, Tuhan memberkati mereka, berikan semangat, kekuatan yang berasal dari Tuhan dalam kegiatan ini berjalan. Kami warga jemaat dari Rayu 1 sampai Rayu 9 yang mengikuti kegiatan di pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati kami. Berikan kami iman yang sungguh kepada Tuhan dalam melakukan semua yang kami lakukan di pagi hari ini, agar semua yang kami lakukan hanya membawa kepujian dan kehormatan bagi nama Tuhan, tidak membawa pujian bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan di surga, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya kegiatan di pagi hari ini, tetapi juga nanti kegiatan paduan suara pada sore hari, kami alaskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan dulu waktu sampai masuk kepada acara yang kedua, yaitu sepatah kata yang akan disampaikan oleh ketua jemaat kepada Ibu Pendeta. Kami persilakan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu, baik peserta lomba, tapi juga Bapak Ibu, saudara-saudari yang menjadi penyemangat bagi peserta lomba di pagi hari ini. Yang kami hormati Ibu Pendeta Kaito yang bersedia bersama dengan kami di hari ini, juga nanti Dewan Juri di lomba paduan suara di sore hari. Yang kami hormati rekan-rekan PHMJ Jemaat Betania Wasyor, Majelis Jemaat, juga yang kami banggakan seluruh anggota jemaat. Pertama-tama perlu kita bilang puji syukur kepada Tuhan, karena
perjalanan kita di sepanjang bulan September, kita sudah hampir tiba di 3 hari terakhir dari bulan September ini. Hari ini di hari libur, sebuah sukacita kita menghabiskan hari libur ini dengan kegiatan di dalam gereja. Bapak Ibu anggota jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, yang perlu saya sampaikan di hari ini bahwa kegiatan kita baik lomba menghafal pengakuan iman GKI di tanah Papua, tapi juga lomba paduan suara. Pertama-tama ini merupakan kegiatan dalam bulan Bina Keluarga GKI di tanah Papua yang kita lakukan tiap tahunnya di bulan September. Ada beberapa kegiatan, tapi secara jemaat ini bagian yang kita lakukan di hari ini. Kemudian kedua lomba ini punya maksud pertama-tama adalah dalam rangka penjematan baik untuk pengakuan iman GKI, tapi juga untuk lagu kita Mars GKI dan himne GKI yang baru. Terima kasih kami sampaikan selaku ketua jemaat kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang boleh bersama-sama mengambil bagian, baik untuk peserta lomba menghafal pengakuan iman di hari ini, di pagi ini, tapi juga untuk Bapak Ibu dari masing-masing rayon yang menyiapkan diri untuk lomba paduan suara pada sore hari nanti. Pertama-tama tentu kegiatan ini kita buat untuk menjaga kebersamaan di antara kita. Karena itu apa yang Bapak Ibu persembahkan adalah demi kebersamaan kita untuk persekutuan bersama dalam jemaat GKI Indonesia. Saya percaya semua Bapak Ibu dan saudara yang mengambil bagian dalam lomba pagi ini juga lomba sore nanti telah menyediakan diri menyiapkan yang terbaik, pertama-tama untuk Tuhan tapi juga untuk gerejanya. Dan tentu sesudah mempersembahkan yang terbaik, kita tahu bahwa pasti akan ada pemenangnya. Di antara semua yang menyiapkan yang terbaik itu pasti ada pemenangnya. Nanti bagi yang menang itu bagian yang memberi semangat supaya baik pengakuan iman tapi juga nyanyian GKI itu tetap hidup dalam jiwa kita, dalam persekutuan kita. Tapi juga bagi mungkin yang nanti belum berkesempatan juara, tapi Bapak Ibu saya dapat sebutkan Bapak Ibu sudah bagian yang terbaik dari persekutuan jemaat ini. Sebab Majelis Jemaat telah berusaha untuk memberi pengumuman sebulan lamanya, tapi yang memberi hati untuk bersedia ada bersama-sama, inilah yang ada pagi ini. Harapan kami di kegiatan-kegiatan yang lainnya kita juga dapat memberi diri kita, memberi waktu kita untuk kegiatan seperti ini, supaya kita tidak hanya menghabiskan waktu di luar sana, tapi juga kita ada sama-sama membangun gereja Tuhan. Untuk itu sebagai ketua majelis jemaat, kami membuka kegiatan ini dengan mengucap syukur kepada Bapa di Sorga, dan kami percaya bahwa Bapak Ibu yang datang ikut lomba dan memeriahkan akan mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Berkati kita semua. Shalom. Kita akan masuk kepada acara yang keempat, yaitu acara lomba. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama bahwa yang mendaftar atau yang mencabut lotre dalam kegiatan PK Meeting ada 13, tetapi sampai dengan jam ini yang sudah mengundurkan diri 4 orang, dan yang akan mengikuti lomba 9 orang atau 9 peserta. Iya, kita akan masuk kepada acaranya. Dengan hormat kami meminta kepada Ibu Pendeta Kristi Mawene SSI dan Ibu Pendeta Selvi Tagitio STH
juri yang sudah disiapkan. Sebelum kita masuk kepada nomor undian yang pertama, saya membacakan nama-nama yang mengikuti lomba menghafal pengakuan iman GKI di tanah Papua. 1. Ibu Rosa Warobek. 2. Bapak John Cabra. 3. Bapak Yanje Besunai. 4. Saudara Michael Baranzano. 5. Ibu Merlitan. 6. Ibu Hana Wainira. 7. Ibu Oktovina Kabo. 8. Ibu Mona Lisa Romasek. Dan 9. Ibu Melia Tedian. Kita masuk kepada nomor undian pertama. Mewakili rayon 7, Ibu Merlin Tan. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan, dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan-Nya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan Roh-Nya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara, dan menuntun umat-Nya dalam kebenaran sampai kebenaran kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alat ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Pada nomor undian 2, perwakilan dari rayon 8, Ibu Oktovina Kabo. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan, dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan-Nya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan umat, menyelamatkan manusia dari dosa dan kematiannya, dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen di tanah Papua dengan firman dan Roh-Nya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membangun, memelihara, dan menuntun umat-Nya dalam kebenaran sampai kedatangan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa kita adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyertaan Allah. Aku
mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan memberitakan kerajaan Allah di tanah Papua. Aku mengaku dan mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai tanah ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Kita masuk kepada nomor undian yang keempat, perwakilan dari rayon 3, Ibu Rosa Warope. Aku percaya kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi, memelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kita di dalam kerajaan-Nya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitan. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen di tanah Papua dengan firman dan roh. Aku percaya kepada Kudus yang membaharui, memelihara, dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kebenaran kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang kenyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia dalam satu persekutuan menjadi persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia, memberitakan Injil di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Kita masuk kepada nomor undian 5, perwakilan rayon 5 yang akan dibawakan oleh Bapak John Kara. Aku percaya kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi, memelihara segala yang diciptakan dan menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitan. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membaharui, memelihara, dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kehidupan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang kenyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati,
dan setia membentangkan ingin kerajaan Allah di tanah Papua. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Kita masuk kepada nomor undian nomor 6, perwakilan dari rayon 8, Ibu Mona Lisa Masih. Aku percaya kepada Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang menciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitan. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan roh. Aku percaya kepada Roh Kudus yang mematuhi, memelihara, dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi hidup. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Kita masuk kepada nomor undian nomor 7, perwakilan dari rayon 7, oleh Bapak Yanjil beserta. Aku percaya kepada Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitan. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan roh. Aku percaya kepada Roh Kudus yang memelihara dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa kita adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan Allah, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Mari kita akan masuk kepada nomor undian 8, mewakili rayon 7, Saudara Michael Baransari. Aku
Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan, dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang kenyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal bumi. Aku mengaku hidup kudus dan setia, memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Kita akan masuk kepada peserta yang berikut dengan nomor undian 9, perwakilan Nari Rayon 7, Ibu Hana Waimira. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan, dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara, dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi.
Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Allah dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Amin. Kita akan masuk kepada peserta yang terakhir dari menghafal pengakuan iman GKI di tanah Papua dengan nomor undian 10, perwakilan dari layang 9, Ibu Lia Tebiari. Percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, memelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan-Nya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara, dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang kenyataan Allah. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaannya bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Bapak Ibu juri yang dikasihi Tuhan, dengan berakhirnya dengan nomor undian 10, maka penghafalan pengakuan iman GKI di tanah Papua telah selesai. Kita akan memberikan waktu kepada Dewan Juri untuk menilai. Untuk itu kami memberikan kesempatan dan waktu kepada Dewan Juri. Bapak Ibu, Shalom. Bersama-sama kita akan mengikuti apa yang disampaikan oleh Dewan Juri bagi kita semua. Bapak Ibu, saya secara pribadi saya sangat memberi apresiasi yang sangat luar biasa kepada jemaat saya tidak tahu jemaat lain baru sedikit kan tidak, tapi jemaat ini melaksanakan hal yang baik sekali dan betul sekali, sehingga hari ini kita boleh ada di dalam lomba menghafal pengakuan iman GKI di tanah Papua. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdua pendeta sudah melihat penampilan dari masing-masing Bapak dan Ibu dan Saudara, dan secara umum semua sangat baik sekali. Mari kita tepuk tangan. Jadi ini menjadi semangat motivasi bagi kita yang lain yang belum menghafal secara baik. Lalu ini juga ada hal-hal yang harus disampaikan dalam penilaian tadi
kami dan seluruh peserta, 9 peserta, keberanian, penguasaan aku. Ya, kalau biasanya kita bikin pengakuan iman kan berdiri sama-sama, aku percaya. Tapi ini berdiri di muka orang lain, bicara sendiri, aku percaya. Begitu. Sangat membutuhkan keberanian, sangat membutuhkan ekstra kekuatan. Lalu kalau tidak kuat, otomatis ada kata yang hilang, ada yang tambahnya dari atas ke bawah, begitu ya. Tapi itu tidak jadi artinya dalam penjematan, dalam penampilan, dalam keberanian tadi itu hal-hal yang harus terus kita perbaiki sehingga ke depan kita menjadi lebih baik. Beberapa catatan yang penting bahwa pengakuan iman merupakan pernyataan kita kepada Allah dan diucapkan dengan sikap sempurna, bukan sikap doa, juga bukan sebuah pembacaan puisi, sehingga pengakuan ini adalah pengakuan kita yang kita ucapkan dengan tegas, kita ucapkan dengan lantang, kita sampaikan iman kita dengan sungguh-sungguh. Juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kemarin dalam technical meeting sudah disampaikan kepada Bapak Ibu tentang jeda, ya, intonasi semua sudah diberi suaranya dengan sangat baik sekali. Ya, dalam pengakuan iman juga kita harus melihat kesesuaian dengan teks yang kita hafal, dan lomba ini harus kita ingat adalah lomba menghafal, sehingga Bapak Ibu kita terus bersama-sama memacu diri untuk menghafal hal-hal pengakuan iman GKI dengan baik. Ada kata yang kadang-kadang kita harus hati-hati, membarui, bukan membaharui. Itu harus kita hati-hati di sana, dan itu menjadi catatan kami. Juga para peserta sudah menyampaikan yang terbaik. Dari segi komunikatif itu juga kita diperhatikan. Jadi pada waktu menyampaikan pengakuan dengan tatapan yang lurus, dengan muka yang tegas, mata tidak lari-lari ke sana kemari, lalu pandangan tidak kosong, tapi dengan tegas itu disampaikan di hadapan Tuhan dan sekarang di hadapan kita semua. Maka hal ini menjadi penilaian kami, pendeta berdua, dan tentunya pasti ada yang jadi juara, dan semua pasti ada yang terbaik, pasti ada yang juga mendapat nilai 5, kedua terbaik, dan seterusnya. Dan nanti Bu Pendeta akan menyampaikan semua penilaian dan juara kita pada hari ini. Hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah ini merupakan keputusan Dewan Juri lomba pada hari ini, dan keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu. Terima kasih. Bapak Ibu peserta lomba yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya akan membacakan hasil lomba menghafal pengakuan iman Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Berdasarkan penilaian kedua Dewan Juri, hasil lomba adalah sebagai berikut. Kami mulai dari urutan yang paling bawah. Terbaik ke-9 dengan jumlah nilai 540 jatuh pada nomor undian 05 atas nama Bapak John Kabur.
jatuh pada nomor undian 02 atas nama Ibu Oktovina Karo. Terbaik ke-7 dengan jumlah nilai 635 jatuh pada nomor undian 10 atas nama Ibu Melia Tebiani. Terbaik ke-6 dengan jumlah nilai 680 jatuh pada nomor undian 9 atas nama Ibu Hana Wadira. Terbaik ke-5 dengan jumlah nilai 680 jatuh pada nomor undian 4 atas nama Ibu Rosa Waroka. Terbaik ke-4 dengan jumlah nilai 695 jatuh pada nomor undian 1 atas nama Ibu Merlin Tan. Terbaik ke-3 dengan jumlah nilai 705 jatuh pada nomor undian 705 jatuh pada nomor undian 6 atas nama Ibu Marisa Rumasa. Terbaik kedua dengan jumlah nilai 705 jatuh pada nomor undian 8 atas nama Saudara Mikael Barasa. Terbaik pertama dengan jumlah nilai 705 jatuh pada nomor undian 7. Demikian hasil penilaian Dewan Juri. Atas perhatian Bapak Ibu diucapkan terima kasih, dan sekali lagi keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Terima kasih dan shalom. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Rayon yang sudah hadir dalam mensupport akan setiap kegiatan, tetapi juga perwakilan Rayon dalam kegiatan di hari ini. Tuhan yang mempunyai pekerjaan hari ini akan terus memberkati kita sekalian. Iya, kita akan masuk kepada acara yang berikut, karena nanti pada jam 3 akan dilanjutkan dengan lomba paduan suara tingkat rayon dari rayon 1 sampai dengan rayon kegiatan di hari ini dapatlah kami menyampaikan susunan acara dari sebagai berikut.
sore untuk kita peserta lomba dari layar 1 sampai dengan layar 6. Sebelum kita mulai dengan kegiatan kita di sore hari ini, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan berdoa. Sebelum kita masuk dalam doa, saya akan mengajak kita semua menyanyi di dalam nyanyian rohani nomor 14 ayatnya yang pertama, kesukaan yang mulia. Dengan penuh kasih sayang begini. Tuhan, kalau dari pagi kami sudah mulai dengan menghafal pengakuan iman kita di tanah Papua, dan di sore hari ini kami akan mulai dengan lomba paduan suara. Kiranya Tuhan Yesus, kami berdoa mohon kehadiran-Mu di sore hari ini, agar Tuhan kegiatan yang kami laksanakan ini menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk peserta lomba. Tuhan memberkati mereka. Tuhan berikan hikmat, roh pengertian yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri, agar mereka memuliakan nama-Mu seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan. Dalam perlombaan ini bukan kami mencari juara, tetapi kami percaya bagaimana sebagai orang-orang yang percaya, pujian adalah membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk ketiga juri, Bapak Soni Samberi, Bapak Senu Maria, Ibu Pendeta Maweni. Tuhan tunggu mereka tiga hikmat yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri, agar mereka menjadi juri untuk kegiatan di sore hari ini. Bapa di surga, kami juga berdoa, mohon ampun kalau dalam kegiatan ini ada salah paham atau dosa yang kami buat bahwa kehendak-Mu Tuhan. Tuhan boleh mengampuni kami masing-masing orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami selalu berdoa dan mohon pertolongan yang berasal dari Tuhan sendiri. Haleluya. Amin. Dipersilakan Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Dewan Juri Lomba Paduan Suara Mayor dalam jemaat PKI Wasyur, yang saya kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu Majelis Jemaat, Anak dan Syamas, juga yang saya kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu anggota jemaat, anggota paduan suara dalam masing-masing rayon yang siap untuk berlomba di sore hari ini. Shalom. Shalom. Macam itu sampai suara seperti setengah-setengah. Bapak Ibu, bagi saya hari ini hari yang luar biasa, sebab kita bersedia memberi waktu untuk ada dalam pekerjaan gereja Tuhan dan mengambil bagian dalam lomba yang kalau boleh sedikit sombong, mungkin hanya dengan dewasa. Mungkin dengan lain juga bikin, tapi besok susah begitu sebelum bulan keluarga selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini selaku Ketua Majelis Jemaat, seperti yang saya
menjalankan baik pengakuan iman GKI di tanah Papua, tapi juga penjematan untuk nyanyian kita Mars dan Himne GKI di tanah Papua, khususnya Mars dan Himne yang baru. Karena itu Bapak Ibu, dengan penuh sukacita saya senang sekali dengan tampilan kita hari ini. Ada banyak yang sama saya tidak kenal karena terlalu cantik dan terlalu ganteng. Saya pikir tadi bertanya Wasyo kedatangan banyak anggota dewan, tapi juga pramugara dan pramugara. Ini luar biasa sekali. Kita bisa melihat Bapak Ibu, memang dalam sebuah lomba tentu pasti ada yang menang dan nanti ada yang menang kedua, ketiga sampai dengan menang keenam. Tapi hari ini kita semua adalah pemenangnya. Sebab kita mau mengalahkan rasa malas untuk latihan, kita mau mengalahkan semua hal yang orang bilang karena bisa, karena mungkin, karena mampu, mana sanggup 2 minggu latihan, tapi jadi ya. Itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Yang perlu saya sampaikan pada akhirnya adalah yang meningkatkan hati saya juga adalah semangat dari Bapak Ibu peserta lomba. Ini perlu kita akui. Semangat dari Bapak Ibu peserta lomba ini yang mesti memelihara dalam Betania Wasyo, supaya dalam apapun juga semangat ini kita percaya ketika kita bersemangat apapun juga pasti kita akan bisa tempuh. Tidak ada yang sulit ketika kita optimis dan kita bersemangat. Akhirnya selamat berlomba, selamat menampilkan talenta-talenta yang terbaik. Saya percaya kita sama-sama akan bisa jadi penyanyi dalam paduan suara sorgawi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk kepada acara lomba. Tetapi sebelumnya ada nomor undian yang mungkin belum. Baik Bapak Ibu, yang akan menjadi juri pertama Bapak Sony Samberi. Yang kedua Ibu Pendeta Kristi Maria Sesi. Dan yang ketiga Bapak Simon Maria. Dalam kesempatan dan terlalu semangatnya. Iya, mungkin begini sudah sama-sama sepakat. Yang pertama mengenai nada dasar yang diambil oleh Bapak Ibu ini, dari informasi yang kami terima ini kayaknya nada dasarnya tidak sama. Lo sama dengan C, ada yang sama dengan D, nada dasarnya standar, tapi ada yang mungkin di bawah. Jadi segera nanti lapor ke panitia supaya nanti pada saat dipanggil peserta yang perlu undian 2 misalnya membawakan lagu ini dengan nada dasar lo sama dengan C. Harus membuat bahan. Ini di lagu Mas itu nada dasarnya lo sama dengan E.
Kita akan masuk kepada peserta yang berikut dengan nomor undian 2 dari rayon 1 dan rayon 3. Mari kita berikan Wow.
Peserta yang berikut dengan nomor undian 3 dari rayon 5.
Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Peserta yang berikut dengan nomor undian nomor 4, Rayon 7. Ku berkan semangat
Dengan nomor undian 5 dari Raya 9. Mari kita berikan tepuk tangan. Telah memuji Tuhan lewat paduan suara, maka berakhir seluruh lomba paduan suara di saat sore hari ini. Kami dalam diri sudah rapat dan hasil keputusan kami sudah ada. Kami akan menyampaikan dan mengajarkan hasil lomba paduan suara di saat sore hari ini. Tapi sebelumnya ada beberapa
penting yang ingin kami sampaikan atau kami bagikan berbagi dengan Bapak Ibu para peserta lomba, karena tadi ketika dibawakan lagu ada catatan-catatan yang kami sudah catat, kami jadi masukan untuk kita semua untuk diperhatikan. Ya, kita bernyanyi mars itu tidak bisa kita samakan kita menyanyi himne yang biasa ya. Tentunya kita perhatikan. Jadi saya katakan lagi, jangan bikin nomor tambahan. Kalau titik ya tahan, kalau nol ya stop. Ya, jadi nanti mungkin sebentar ada masukan dari kedua teman juri saya, Bapak Simon dan Pendeta. Nanti saya juga kasih masukan. Tapi secara umum saya sampaikan bahwa Bapak Ibu peserta lomba luar biasa. Saya ini penyanyi yang biasa dengan orang nyanyi pakai hati, tidak pakai telinga. Jadi saya kalau dengar biasa kadang ada mata kedua. Saya tidak ada bagus, tapi kalau menyanyi dengan hati yang bagus itu ada terbuka dari saya. Jadi saya ada kesempatan pertama kepada Pak Maria untuk bisa menyampaikan ada catatan penting yang secara teknis harus kami sampaikan, karena Bapak Ibu perlu kita ingat bahwa pujian itu kita harus sama-sama sepakat bahwa pujian yang kita nyanyikan untuk memuji Tuhan itu tidak boleh kita nyanyi biasa-biasa saja. Karena kita sama-sama sepakat bahwa kita harus memberikan yang terbaik. Jadi masa kita menyanyi di kafe, menyanyi di panggung hiburan, kita nyanyi. Baik, terima kasih. Kita tangan dulu. Semua peserta yang ada itu luar biasa. Tapi ini lomba, jadi paling ada penilaian itu masing-masing. Jadi yang kami nilai adalah sesuai dengan kriteria yang kami pakai. Kita bisa lihat di sini bahwa ada di lagunya ada notasinya sopran, tenor dan bass. Jadi kita harus masukkan hal itu seperti itu. Tapi terus yang berikut kita harus perhatikan ada tanda lagunya, saya pernah kirim suara, saya kirim suara rekaman supaya karena tidak bisa menjangkau semua ayat. Jadi dengan harapan Bapak Ibu bisa menjadikan lagu itu yang baik. Jadi penilaian lagu di sini ada ngomong beberapa not yang tidak pas, terus di situ tidak ada nol diam. Kalau ada setengah itu berarti kita setengah itu. Coba seperti di bisa, jadi kita harus perhatikan tanda-tanda bacanya. Jadi apa yang sudah ditulis atau yang sudah paten, kita jangan menambah atau mengurangi. Bisa toh? Tapi ini seperti catatan penting, kita sudah kita perhatikan ke depan seperti apa lagu mas, lagu ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tempo, perhatikan tempo. Tapi maksudnya kita mau ini jaga tempo. Ya, ini baru awal kita akan mars ini mungkin ke depan kalau cuma tahun lalu berarti himne yang wajibkan karena ada 2 lagu. Jadi latihan himne baik-baik mungkin dari sekarang. Terima kasih selalu untuk kepada saya. Ini kita punya kita harus selamat karena ini juga bisa menyanyi. Kemarin boleh ya, itu bisa berkaitan dengan masalah SPT dan dengan kesempatan ini bisa Bapak Ibu Shalom.
tidak minta menyanyi, tapi lagu ini milik kami bersama. Maka Bapak Ibu, pertama-tama yang perlu saya sampaikan adalah lagu dia selalu membawa sebuah pesan. Maka pesan dari Mars GKI di Taman Papua adalah pertama-tama tentu kita hidup sebagai anak terang. Saya minta maaf, saya punya telinga memang tidak terlalu bagus, tapi saya karena ini penjematan nyanyian Mars, maka menurut hemat saya semua hal yang mungkin keliru dinyanyikan ini perlu diperbaiki supaya jangan kita jalan dengan hal yang salah. Karena kita bilang, waktu lagu begitu, jadi begitu sudah, bukan berarti begitu Bapak Ibu. Karena itu sebenarnya saya minta waktu latihan gabungan Bapak Ibu datang supaya jangan terjemahkan sendiri-sendiri. Lalu nanti bilang, hari ini menyanyi begitu, tapi ada beberapa bagian yang mungkin tidak pas. Bagi saya sebenarnya di bagian pertama saja itu ada bendera di sana ya, Bapak Ibu ya. Jadi harusnya bunyinya kobarkan semangat Injili, begitu. Bukan sekedar kita lakukan kobarkan semangat Injili, pesannya tidak sampai. Sebab kita mau bilang kobarkan semangat Injili di tanah Papua, makin lama makin naik. Lalu di bagian refnya menurut saya tidak ada diperlambat di sana. Maka kita tidak menyanyi dengan bilang memang dahulu, tidak. Kita bilang kita ingat masa lalu, tapi hari ini kita hidup dalam terang, jadi tetap itu memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tapi kita mau kasih tahu orang hari ini orang GKI di Tanah Papua hidup dalam terang. Karena itu tempo juga diperhatikan. Saya setuju dengan Bapak Simon, ada bagian yang kalau tidak ada nol di sana, jangan tambah dengan nol. Lalu dalam technical meeting kemarin sedikit saya sampaikan, kalau ada titiknya 2, titiknya 4, jangan karena kita mau napas habis lalu kita pas putus cepat untuk langsung masuk di not berikut, jangan. Sebab orang yang menulis lagu ini ditulis dengan pergumulan. Titik itu ditaruh supaya sopran mesti tahan, supaya alto punya non yang diputar, tenor punya non diputar, itu kedengaran baik dan manis kedengarannya. Kemudian hal yang terakhir perlu saya perbaiki, memberitahu hari ini teks yang kita pakai terakhir itu ada kodanya. Koda pertama dan koda yang kedua. Koda yang kedua itu kita tidak menyanyi sampai dengan sama seperti bait pertama dan kedua, tapi bait ketiga itu langsung masuk di koda yang kedua. Jadi sebab itu hiduplah sebagai langsung masuk di situ. Tidak sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, anak terang. Tidak begitu. Tidak begitu. Itu saja. Seorang yang ingin maju, seorang yang sukses dalam hal apapun harus siap untuk dikoreksi. Ya. Saya yakin bahwa Bapak Ibu teman-teman sudah mulai sesuatu yang luar biasa. Akan menjadi baru meter, menjadi motivasi untuk kami teman-teman termasuk saya dari Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini kami bertiga karena ini hanya 6 peserta lomba, jadi semua dapat juara. Dan kemudian siap apapun itu yang penting ada penghargaan. Jadi peringkat 1, 2, 3 dan peringkat 4, 5 dan 6.
atau terbaik 1 sampai keyakinan. Ya, jadi saya mewakili kami bertiga menyampaikan terima kasih, tapi juga kami menyampaikan permohonan maaf jika nantinya hasil yang kami baca tidak bisa diterima oleh kami. Saya sangat percaya kepada Bapak dan Ibu karena kami tadi waktu keputusan itu tidak melihat Bapak ini atau Ibu ini dan Direktur ini yang dekat dengan pendeta dengan saya, dekat dengan ini. Kami berusaha untuk seobjektif mungkin mengatakan. Saya akan membaca dari bagian yang terakhir, terbaik 6. Peserta lomba paduan suara di Jemaat Betania Wasion hari ini keputusan Dewan Juri kami anggap tidak dapat kita lakukan. Peserta terbaik 6 dengan jumlah nilai 255 jatuh pada peserta dengan nomor undian 06. Peserta terbaik ke-5 dengan jumlah nilai 275 jatuh pada peserta dengan nomor undian 05. Peserta terbaik 4 jatuh pada peserta dengan jumlah nilai 270 jatuh pada peserta dengan nomor undian 03. Peserta terbaik ke-3 dengan jumlah nilai 280 jatuh pada peserta dengan nomor undian 02. Sementara yang berhak menduduki posisi kedua atau terbaik kedua dengan jumlah nilai 295 jatuh pada peserta dengan nomor undian 32. Kalau saya sebut nomor ini berarti dengan sendiri saya tidak sebut itu saja. Dengan jumlah nilai 295 jatuh pada peserta dengan nomor undian 01. Dan yang berhak menduduki peringkat pertama terbaik pertama dengan jumlah nilai 310 jatuh pada peserta dengan nomor undian 04. Dengan demikian maka inilah keputusan kami dari juri. Kami mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan. Dengan kesimpulan kami percaya bahwa Bapak Ibu sudah memberikan yang terbaik. Pesan dari pemerintah kemarin bahwa juara itu nomor 2. Kita percaya bahwa ini sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Kita memuliakan Tuhan. Saya minta kesediaan peserta semua berdiri di depan untuk menyanyi bersama-sama.
Silakan peserta dari yang 1 sampai 6.